Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh penjuru negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo, mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan atau pesantren itu bisa dibilang mudah, juga bisa dibilang sulit. Mudah ketika Allah sudah membuka pintu kemudahan, seakan-akan semuanya sudah berjalan dengan sendirinya. Tapi sebelum Allah membuka pintu kemudahan, biasanya Allah menguji dengan beragam ujian. Nah, ini yang kadang-kadang tidak semua orang kemudian berani melanjutkan niat baiknya karena gagal, berhenti dari ujian yang sangat berat. Kesulitan pertama mendirikan sekolah itu ada pada konsep. Karena SD misalnya atau MI misalnya sudah banyak SD baik swasta maupun negeri, MI juga demikian sudah sangat banyak baik negeri maupun swasta. Bagaimana membuat SD atau MI yang memiliki diferensiasi, yang memiliki perbedaan dengan mereka? Nah, ini yang sulit. Yang kedua, kesulitannya adalah masalah dana untuk menyiapkan lahan dan untuk membangun gedung. Para santri SD Antawiria tahun ini sudah tahun ke-6. Dari uang infak yang dibayarkan oleh para santri terkumpul kira-kira 1 miliar. Kelihatannya 1 miliar itu banyak, tapi kita membangun gedung yang akan ditempati anak SD Antawiria dan menyiapkan tanahnya itu hampir 5 miliar. Ini menjadi problem sendiri bagi mereka yang akan mendirikan lembaga pendidikan. Tapi dibanding manfaatnya, kesulitan itu terasa ringan. Yang pertama, kita mendidik ratusan anak. Kalau mereka nanti berhasil, akan menjadi jariah bagi kita di akhirat nanti. Yang kedua, menyiapkan lapangan tugas bagi para ustadz, ustadzah untuk bisa mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, kita bisa mencoba merealisasikan ide-ide yang kita punya dalam bidang pendidikan. Kalau itu berhasil, kenikmatannya, kebahagiaannya tidak ternilai. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Dan bagi mereka yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog-vlog yang bertamu di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, memotivasi, menginspirasi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pesantren. Dan kalian yang menginginkan informasi tentang pendidikan dan pesantren, silahkan komen. Insya Allah kami akan mencoba memenuhi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian.
Para santri, SD Antawiria itu kita dirikan terakhir ini saja. Dulu kita mendirikan Madrasah Aliyah. Yang kedua, kita mendirikan SMP Bilingual Terpadu. Dan yang ketiga, 5 tahun yang lalu kita mendirikan SD Antawiria. Latar belakang pendirian SD Antawiria, yang pertama karena kegelisahan tentang banyaknya lembaga yang berafiliasi pada program-program internasional semacam Cambridge atau program-program Oxford dan lain-lain. Bahkan juga ada program yang internasional tapi sekadar namanya untuk menarik minat masyarakat agar memasukkan putra-putrinya ke lembaga tersebut. Ini tidak boleh terjadi pada lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan ini bukan hanya mengantarkan anak menjadi pandai, tapi yang lebih penting adalah menanamkan sejumlah karakter, diantaranya adalah kejujuran. Bagaimana mungkin kita menanamkan kejujuran pada santri ketika pada saat yang sama sekolah justru melakukan penipuan? Oleh karena itu, SD Antawiria kita dirikan dengan semangat kejujuran dan semangat Indonesia. Sebuah sekolah yang berbasis budaya bangsa. Kita sengaja mengambil nama Antawiria. Antawiria itu adalah nama kecil dari Pangeran Diponegoro. Kita tahu Pangeran Diponegoro adalah seorang pejuang yang bisa memotivasi, kemudian juga menginspirasi untuk tumbuh rasa kebangsaannya, sehingga perang yang dilakukannya bukan hanya perang lokal di sekitar Yogyakarta, tapi menjadi perang Jawa yang melibatkan masyarakat Jawa, khususnya para ulama dan santri, dan umumnya bangsa Indonesia. Sehingga perang itu membuat Belanda nyaris bangkrut. Memang Diponegoro dengan kelicikan Belanda bisa dikalahkan, tapi semangat yang tertanam di dalam jiwanya demikian kuat, filosofi yang mendasari perjuangannya yang masuk akal dan sangat dalam, maka perang Diponegoro sebenarnya tidak pernah berakhir. Munculnya kebangkitan bangsa, Sumpah Pemuda, bahkan proklamasi kemerdekaan sejatinya adalah terinspirasi dari apa yang pernah dilakukan Pangeran Diponegoro. SD ini dinamakan Antawiria dengan harapan semangat yang pernah menggelorakan bangsa pada saat itu juga bisa diwarisi anak-anak yang sekolah di Antawiria. Para santri, yang kedua juga ada kegelisahan. Islam banyak tampil dengan Islam yang sangat keras, yang sangat kaku, yang kemudian menimbulkan kecurigaan di berbagai tempat. Ini pasti ada yang salah. Tentu bukan Islamnya, tapi tentu dari orang Islamnya yang menerjemahkan Islam dalam konfigurasi yang salah.
sehingga Islam dikenal menjadi sebuah agama yang keras, yang tidak memberikan suasana damai, yang tidak bisa memberikan penghargaan terhadap perbedaan, yang tidak bisa mentoleransi terhadap agama lain. Nah, ini menggelisahkan terus terang. Oleh karena itu saya namakan The Javanese Islamic School adalah dalam rangka memberikan pelajaran Islam yang sudah diterjemahkan oleh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, sehingga Islam yang muncul adalah Islam yang damai, Islam yang penuh toleransi, Islam yang bisa menghargai perbedaan, Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan Islam yang seperti itu, maka Islam di Indonesia yang 90% dan menjadi penganut Islam terbesar di dunia, tidak menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi agama yang lain. Bahkan kehidupan yang damai itu juga menjadi rujukan referensi dari banyak negara lain, bagaimana hubungan antar umat beragama itu saling berdampingan dalam sebuah persaudaraan. Oleh karena itu kita dirikan SD Antawiria, The Javanese Islamic School, sebenarnya adalah jawaban kecil dari masalah yang terjadi di negara kita. Yang ketiga, kenapa kita mendirikan SD ini padahal SD yang lain juga banyak? SD ini kita selenggarakan full day, artinya sekolah dan ngaji jadi satu, sehingga anak di rumah sudah tidak lagi memerlukan aktivitas belajar lagi. Di rumah tinggal bersama dengan orang tua, dan orang tua dijalin komunikasinya dengan sekolah untuk lebih menanamkan karakter kepada mereka, dan praktek amaliyah ibadah yang diawasi oleh orang tuanya. Misalnya membantu orang tua disiplin bangun pagi, jamaah subuh, kemudian menyapu rumah dan halamannya, kemudian menata bajunya sendiri, kemudian melihat televisi sesuai dengan jadwal yang diatur bersama antara orang tua dan anak, dan seterusnya. Dengan itu kita harapkan sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk bisa mengantarkan anak-anak menjadi bagian dari bangsa yang beragam ini sebagai umat Islam yang bisa rahmatan lil alamin dan memiliki karakter yang kokoh. Saya harapkan dasar yang demikian kuat, ke depan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kokoh, bisa menjadi apa saja, prestasi tertinggi, tapi tidak tercerabut dari akar budayanya sebagai bangsa Indonesia. Itu yang saya sampaikan tentang SD Antawiria. Tidak cukup misalnya hanya beberapa menit ini sebenarnya, tapi karena vlog ini dibatasi oleh waktu, maka moga-moga yang sedikit ini menjadi semacam introduction, semacam pengenalan kepada Bapak dan Ibu juga santri, kenapa Pesantren Modern Al-Amanah mendirikan SD Antawiria, The Javanese Islamic School. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.